Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 441, Harta Karun Keluarga Ancang. Di ruang reruntuhan, Siyu dan Eleven sudah lama menunggu hari ini. 5 hewan peliharaan lainnya juga berlari untuk ikut bersenang-senang. Sekarang semuanya sudah siap, Siyu dan yang lainnya akhirnya bersiap untuk menggunakan fragmen meteorit untuk membiarkan Eleven berevolusi ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Dalam hal kekuatan dan kemauan, 11 sudah tidak lemah. Dalam hal kekuatan eksternal, susu memiliki kekuatan pembersihan terkuat. Baby ginseng juga dapat meningkatkan kekuatan pembersihan susu melalui time fruit. Selain itu, Siyu memiliki telepati. Beastamers dengan bakat telepati adalah yang paling rentan terhipnotis dan dibingungkan oleh kekuatan eksternal. Alasannya sangat sederhana. Ini karena Beastamer yang berbakat ini biasanya memiliki hubungan spiritual dan mental yang lebih dalam dengan hewan peliharaannya daripada Beastamer berbakat lainnya. Lebih mudah untuk membangunkan hewan peliharaannya melalui kontrak. Dari segi data, Susu dan Ling menganalisis kekuatan pecahan meteorit bersama-sama dan menilai bahwa bukan masalah besar bagi Eleven untuk mengatasi kekuatannya. Oleh karena itu, dengan segala sesuatu yang disiapkan, Siyu merasa Eleven sudah bisa maju. Dewa Setan Panda, serang, serang. Wu, 11 memegang pecahan meteorit dan meraung untuk mengantisipasi. Di samping, Bugi, Baby Ginseng, Citong, dan Susu sedang berpikir keras. 11 sudah sangat kuat, mari kita terus memperkuat 11. Setelah menjadi yang pertama di tim, itu diperkuat oleh fragmen Burning Gold dan Yun'an satu demi satu. Lalu, ada makanan set keterampilan eksklusif dan sumber daya legendaris. Bagaimana mereka bisa bertarung di masa depan? Mari kita mulai. Pada saat yang sama, saat Siyu memberi perintah, Eleven memasuki kondisi yang tajam. Bentuk 9 Li Battle Beast turun. Itu menelan pecahan meteorit yang memancarkan kekuatan Dark Demon God dengan mudah. Di arena, 11, yang mengenakan baju besi yang mengesankan, memiliki mata biru yang sangat dalam. Saat menelan pecahan meteorit, ekspresinya dengan cepat berubah. Seperti yang diharapkan dari sumber daya evolusi tingkat legendaris, reaksi pecahan meteorit benar-benar berbeda dari beberapa kali sebelumnya. Ledakan. Tepat saat ia menelannya dan sebelum Eleven bisa mulai mengukir prasasti untuk mencerna kekuatan Yun'an, kekuatan sihir gelap yang besar itu seperti aliran udara yang berantakan dan merusak yang segera menempel di tubuhnya, meniup rambut di bawah armornya. Pada saat yang sama, Eleven segera merasakan bahwa kekuatan sihir hitam di tubuhnya telah membentuk makhluk berbentuk rusa yang mencoba merusak kesadaran spiritual dan kedalaman hatinya. Dalam sekejap, Eleven hampir kehilangan akal. Mata birunya diwarnai dengan jejak kabut hitam yang kejam. Pikirannya begitu bingung sehingga sosok di depannya mulai kabur. Melihat Bugi, Baby Ginseng, dan Citong, tidak bisa lagi melihat penampilan aslinya. Bahkan Siyu tampak seperti iblis yang terdistorsi di mata Eleven. Mengukir prasasti. Suara Siyu muncul di lubuk hati Eleven. Mengaum. 11 segera meraung. Sebelum tekadnya benar-benar terkorosi, ia segera mengukir prasasti yang sangat dalam di ingatannya ke dalam baju besi. Mencicit. Saat Eleven mengukir prasasti yang sesuai, itu mengandalkan metode ini untuk menyerap dengan cepat kekuatan sumber daya evolusi. Kekuatan gelap yang dibawa oleh pecahan meteorit pertama kali tiba-tiba ditekan, membuat Eleven lebih terjaga. Kemudian, kekuatan gelap mulai melakukan serangan balik. Bahkan jika Eleven sangat kuat, ada perlawanan yang sangat mengerikan yang mencegahnya mengukir prasasti ini dengan sempurna. Mengaum. Selama proses prasasti, mata 11 mulai memerah. Itu sangat sulit. Di sampingnya, Bugi, Baby Ginseng, Susu, Citong, dan Ling menelan ludah. Terutama Susu, yang telah menunggu perintah Siyu untuk membersihkan emosi negatif Eleven setiap saat. Namun, 11 tampaknya tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Dalam semua aspek, itu sudah mencapai titik menyerap pecahan meteorit. Meski sulit, tak lama kemudian, kekuatan gelap yang dikonversi dari pecahan meteorit itu ditekan di tubuh Eleven. Kekuatan gelap berangsur-angsur menyatu, dan aura Eleven naik dengan mantap. Dalam waktu singkat, fisik, energi, roh, dan pikirannya telah dibaptis oleh kekuatan gelap dan diperkuat. Kesuksesan. Melihat ini, hati Siyu langsung menegang.
Pada saat ini, merasakan kekuatan Eleven yang melonjak, Bugi dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh semangat, sangat iri. Wow, 11 juga terus menyerap kekuatan Dewa Iblis yang telah ditekannya dengan penuh semangat, mencoba melakukan evolusi rasial lebih lanjut dan membangkitkan keterampilan super baru. Ledakan, cahaya evolusi hitam mulai menyebar dari tubuhnya. Nilai energinya terus meningkat dengan mantap, dan dalam sekejap mata, ia menembus angka 5 juta energi. Namun, meskipun awalnya sangat mulus, saat cahaya evolusi hitam menyebar ke tubuh Eleven, 5 detik berlalu dan 10 detik berlalu. 11 tercengang. Itu benar-benar merasa bahwa tubuhnya menolak kekuatan gelap di tubuhnya. Kekuatan yang baru diubah ini tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya dan menjadi bagian darinya untuk membantunya menembus tingkat kehidupan yang ada. Siyu juga tercengang. Tepatnya, Siyu benar-benar terpana. Dia melihat tanda di depannya yang tidak berbeda dengan kegagalan evolusi. Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Sejujurnya, Siyu telah memikirkan kemungkinan kegagalan, tetapi kemungkinan itu ditetapkan atas dasar bahwa kekuatan pecahan meteorit itu terlalu kuat dan 11 tidak dapat menahannya sama sekali. Tapi sekarang, sepertinya Eleven tidak bisa menahan kekuatan evolusi dari pecahan meteorit tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu jelas menekannya dengan sangat lancar. Namun, itu masih gagal. Saat tubuhnya menolak kekuatan gelap, Eleven benar-benar bingung. Cahaya evolusi di tubuhnya juga mulai redup. Itu melihat Bistamer untuk meminta bantuan. Bab 442, Harta Karun Keluarga Ancang, 1. Apa yang sedang terjadi? Siyu membuka mulutnya sedikit dan menatap Ling untuk meminta bantuan. Bugi, Baby Ginseng, dan hewan peliharaan lainnya saling berpandangan. Pada saat ini, Ling berpikir keras dan menganalisis keadaan 11 saat ini. Gagal, kata Ling. Situasi ini dicatat dalam indeks feeding, tetapi sangat jarang. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Siyu dengan cepat bertanya. Agar Ling dapat menyesuaikan rencana pelatihan dengan lebih baik untuk Eleven dan yang lainnya, Siyu langsung melemparkan chip data tentang pengetahuan memberi makan di feeding index ke Ling untuk dipelajari. Sangat sulit untuk menyerap kristal kecerdasan dari banyak pengumpan di Donghuang dengan sempurna dengan kemampuan belajar manusia. Namun, berbeda untuk mesin. Oleh karena itu, lebih mudah bagi Ling untuk menemukan arah dari beberapa pengetahuan makan yang tidak lazim daripada Siyu. Fenomena penolakan energi berbentuk gelombang ini karena fondasi rasial Eleven saat ini terlalu kuat. Kekuatan fragmen meteorit ini saja tidak lagi cukup untuk mendukungnya untuk meningkatkan tingkat hidupnya lagi. Apa maksudmu? Singkatnya, fondasinya terlalu kuat. Jika ingin berhasil menyelesaikan evolusinya, dibutuhkan lebih banyak fragmen meteorit atau metode lain untuk berevolusi. Metode evolusi yang cocok untuk kebanyakan binatang pemakan besi biasa sudah sangat lemah untuk itu. Rasnya telah menyimpang terlalu banyak dari binatang pemakan besi normal untuk beberapa alasan. Sumber daya evolusi yang dibutuhkan mungkin juga berlipat ganda. 11. Ling berbicara perlahan dengan ekspresi aneh. Fragmen meteorit itu adalah sumber daya tingkat 8 yang legendaris. Sumber daya seperti itu sebenarnya tidak cukup untuk mengubah atribut rasial Eleven saat ini dan membiarkannya berkembang ke arah lain. Seperti yang diharapkan, itu adalah monster. 11 menunjukkan ekspresi polos. Siyu tercengang saat mendengar kata-kata Ling. Apakah memiliki fondasi yang kuat itu buruk? Kata-kata Ling tidak sulit untuk dipahami. Sekarang, Eleven memiliki atribut logam dan petir. Selain itu, keterampilan rasial tingkat rendah dari kedua atribut ini telah ditarik ke tingkat maksimum oleh Siyu, dan fondasinya sangat kuat. Adapun fragmen meteorit, jika Eleven ingin menambahkan atribut gelap baru dan sangat mengubah ras Eleven dalam situasi ini, pertama-tama harus memiliki efek lebih kuat daripada fondasi rasial Eleven saat ini. Tapi yang jelas, kekuatan pecahan meteorit ini tidak cukup untuk mengubah ras Eleven saat ini. Sumber daya lain seperti Burning Gold yang tidak mengubah atribut dan bentuknya masih baik-baik saja. Mereka hanya diserap oleh 11, tetapi mekanisme fragmen meteorit berbeda. Itu adalah sumber daya yang dapat mengubah atribut dan ras Eleven, jadi itu langsung ditolak oleh Eleven, yang memiliki dasar ras yang kuat. 11 menangis. Apa yang sedang terjadi? Dengan kata lain, jika ingin berevolusi lagi, ia harus memakan lebih banyak pecahan meteorit.
Tapi masalahnya, di mana dia bisa menemukan Yun An? Ini bahkan hadiah dari Zhong Xuan. Lin, apakah tidak ada cara lain? Si Yu menatap Lin. 3 arah. Yang pertama adalah melanjutkan pencarian pecahan meteorit. Dengan melahap lebih banyak pecahan meteorit, Anda dapat menyelesaikan jalur evolusi tradisional dari binatang pemakan besi yang Anda temukan dalam arkeologi. Selama Anda mengumpulkan cukup banyak pecahan meteorit, Anda dapat melanjutkan untuk menyelesaikan evolusi. Selain itu akan menjadi iblis super yang lebih kuat yang jauh lebih kuat dari apa yang diakui oleh Xuan yang sangat berat. Petik 2. Kedua, lepaskan jalur evolusi ini dan lepaskan kekuatan kegelapan. Di masa depan, itu akan berkembang ke arah lain dan membuka bentuk evolusi baru. Ketiga, pertahankan kekuatan gelap ini di tubuhmu dan temukan bahan evolusi logam lain yang dapat melengkapi pecahan meteorit. Ganti lebih banyak pecahan meteorit dan buka bentuk evolusi baru melalui reaksi kombinasi sumber daya evolusi yang berbeda. Ling menatap Si Yu. Adapun Si Yu, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Awalnya, ketika dia melemparkan berita tentang Yun An ke asosiasi, dia tidak terlalu memperhatikan. Dia berpikir bahwa karena dia tidak dapat menemukannya, dan karena dia sudah memiliki fragmen Yun An, itu tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Tetapi siapa yang mengira bahwa pecahan meteorit tidak cukup? Jika asosiasi Donghuang tidak dapat menemukan Yun An dan menghadapinya, 11 tidak akan dapat berevolusi sesuai dengan jalur evolusi dari reruntuhan binatang pemakan besi. Aku tiba-tiba ingat. Si Yu tercengang. Saat itu, mereka bertanya kepada prediksi burung hantu di mana peluang evolusi Eleven berada. Adegan yang diprediksi oleh burung hantu adalah 11 melawan totem yang tidak diketahui. Bukan Zhong Xuan yang memberikan harta dan berevolusi di reruntuhan. Dengan kata lain, jika firasat burung hantu itu benar, dan mereka mengalami evolusi di sini, kegagalan tidak bisa dihindari. Jika mereka ingin berevolusi, mereka akhirnya akan melawan Yun An dan mengejarnya. 11 menggosok perutnya. Meskipun tidak berhasil berevolusi, itu penuh. 11, simpan dulu kekuatan Dewa Iblis di sumber kekuatan fisik, kata Si Yu setelah hening beberapa saat. 11, ya, 11 menyerap pecahan meteorit dan menjadi kesepian. Terlepas dari tingkat energinya yang meningkat, keterampilannya tidak terbangun, bentuk rasnya tidak berubah, dan atributnya tidak meningkat. Itu tidak bisa menjadi makhluk transenden 3 elemen yang langka. 3 saran Ling beredar di benak Si Yu. Salah satunya adalah terus mencari Yun An menurut metode evolusi yang ditemukan oleh arkeologi dan menyelesaikan evolusi, mengikuti jalan yang diteliti oleh orang dahulu. Yang kedua adalah menyerahkan kekuatan Dewa Iblis dan menyerahkan jalur evolusi ini. Dia akan menemukan kesempatan untuk mempelajari hal-hal lain. Yang ketiga didirikan karena dia tidak dapat menemukan pecahan meteorit lain dan tidak ingin melepaskan kekuatan Dewa Iblis di tubuhnya. Dia perlu menemukan bahan yang bisa menggantikan dan bekerja sama dengan pecahan meteorit untuk menyelesaikan evolusi dengan cara lain. Itu juga setara dengan membuka jalur evolusi baru. Bab 443, Harta Karun Keluarga Ancang, 2. Si Yu sedikit bingung sejenak. Dia memilih untuk melepaskannya terlebih dahulu. Dia menghela nafas dan berjalan keluar. Kemudian, dia menemukan panggilan tak terjawab. Si Yu menelepon kembali. Itu dari Senior Bai. Sesaat kemudian, suara Senior Bai datang dari sisi lain. Si Yu, di mana kamu sekarang? Aku baru saja keluar dari ruang reruntuhan. Apa yang salah? Ada seseorang yang mencarimu. Apakah kamu bebas? Aku akan memberinya alamat asramamu. Siapa? Si Yu. Apakah kamu masih ingat Ancang? Anda menyebutkan orang yang membantunya berevolusi menjadi ikan mas naga di kota Wuling sebelumnya. Dia kemudian bergabung dengan dojo keluarga Bai dan datang ke ibu kota kuno untuk berpartisipasi dalam penilaian panggilan. Kemudian, dia menemukan klub pertempuran Universitas Ibu Kota Kuno dan berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu. Dia, Si Yu tertegun dan langsung memikirkan siapa itu. Saat itu, ketika Ibu Ancang sakit parah, dia tidak punya pilihan selain menjual pusaka keluarganya, cermin kebangkitan, untuk menyelamatkan hidupnya. Si Yu adalah satu-satunya orang yang menemukan penggunaan cermin kebangkitan pada waktu itu dan membelinya. Orang itu telah bergabung dengan dojo senior Bai, itu normal. Bagaimanapun, itu adalah talent fusion dan memiliki hewan peliharaan dari ras raja.
Itu memiliki potensi master yang tepat. Hanya orang bodoh yang tidak mau menerimanya. Tentu saja, Si Yu tidak tahu mengapa orang ini mencarinya, tetapi dia baik-baik saja sekarang, jadi dia dengan santai berkata, biarkan dia datang. Segera setelah, Ancang yang agak pendiam tiba di luar villa asrama Si Yu dan dengan hati-hati menekan bel pintu. Pada saat ini, Si Yu dan Baby Ginseng sedang menyiram bunga di luar. Saat Ancang tiba, Si Yu menoleh. Senior Si Yu, kata Ancang. Aku sangat menyesal mengganggumu. Itu kamu. Bagaimana itu? Apakah ibumu merasa lebih baik? Si Yu bertanya. Berkat kamu, tidak ada masalah lagi. Terima kasih banyak, Ancang berterima kasih. Tapi dari ekspresimu, kamu tampak sedikit lemah. Si Yu memiliki ekspresi aneh. Batuk, batuk, batuk. Ancang berkata dengan malu, karena tingkat ras naga laut terlalu tinggi. Bahkan jika saya memiliki fusion talent dan fisik yang sangat bagus, saya sering mengkonsumsi terlalu banyak energi dan harus bergantung pada suplemen untuk mempertahankan kondisi saya setiap hari. Tapi tidak apa-apa. Si Yu tersenyum. Ini adalah berkah tersembunyi. Jika dia selalu melemah, fisiknya akan menjadi lebih baik. Saya mendengar dari senior Bai bahwa Anda tampaknya ingin berpartisipasi dalam penilaian panggilan ini dan mendaftar ke Universitas Ibu Kota Kuno, kan? Kalau begitu, Beastaming Space-mu telah mencapai level 2, dan hewan peliharaanmu juga telah menembus level Transcendent, kan? Ya, Ancang mengangguk. Ini juga berkat Si Yu. Ini karena Si Yu telah mengembangkan ikan mas naganya menjadi naga laut dari ras raja. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi murid jenius dari dojo keluarga Bai di bawah rekomendasi Din Bai dan menerima pelatihan yang baik. Pada tingkat kedua dari Beastaming Space, ia mengontrak ras raja tingkat rendah, makhluk tipe naga tingkat transenden. Yayasan ini sudah dekat dengan Yin Zheng Fan saat itu. Jika tidak ada yang salah, Ancang harus menjadi super rookie dalam penilaian ibu kota kuno tahun ini. Kamu datang untuk mencariku untuk sesuatu, kan? Si Yu bertanya. Ancang tertegun, lalu mengangguk dan berkata, terima kasih, saya memasuki dojo keluarga Bai untuk belajar di bawah rekomendasi Din Bai. Selama periode ini, saya juga mendengar banyak pengalaman legendaris Anda dan tahu bahwa Anda adalah seorang arkeolog yang sangat kuat. Karena itu, saya ingin memberi Anda sesuatu ketika saya datang ke ibu kota kuno. Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat membolak-balik ranselnya. Di bawah ekspresi terkejut Si Yu, dia menyerahkan sebuah kotak berisi bola kaca transparan. Ini juga pusaka keluarga kami. Itu berasal dari era totem, tetapi ayah memperingatkan kita untuk tidak menjualnya. Itu adalah harta yang sangat penting, jadi kami tidak menjualnya terakhir kali. Tapi sia-sia untuk meninggalkan barang kuno yang tidak diketahui ini di tangan kita. Saya pikir senior Si Yu, Anda seorang arkeolog. Barang antik ini mungkin dapat memainkan peran yang lebih berarti di tangan Anda dan menemukan kegunaannya. Untuk saya, Si Yu tanpa sadar mengamati manik-manik kaca dan menemukan bahwa itu memang barang antik dari era totem. Selain itu sangat dekat dengan tahun cermin kebangkitan. Perbedaannya tidak bisa lebih dari 100 tahun. Penemuan ini, bersama dengan kata-kata Ancang, mengejutkan Si Yu. Pada saat yang sama, hatinya langsung menegang. Mungkinkah? Si Yu mengambil manik-manik kaca dan melihat ke atas. Ini, mungkinkah itu juga harta yang ditinggalkan oleh Yue Maiden? Saat Si Yu mengunci petunjuk itu, dia menebak. Detik berikutnya, otaknya bergemuruh. Itu memicu keadaan mendengarkan seperti terakhir kali dia melihat cermin kebangkitan. Ini adalah untuk Anda. Dalam adegan sejarah yang kabur, Si Yu melihat sosok buram seorang wanita tua berambut putih. Meskipun itu adalah seorang wanita tua, Si Yu samar-samar merasa bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dalam adegan itu, wanita tua itu mengeluarkan tas dan membagikan puluhan bola kaca transparan di tas tersebut kepada sekelompok anak-anak di depannya. Ambil, ini adalah manik bakat yang saya buat dengan bakat saya. Selama saya mengucapkan mantra untuk itu, saya dapat menggunakannya untuk mengekstrak kemampuan binatang buas yang sekarat dan menjadikannya mainan. Tentu saja, menggunakannya pada Beastamer yang berada di ambang kematian dan tidak bisa menahan, juga efektif. Namun, Anda harus ingat untuk menghilangkan akarnya dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Wanita tua itu tersenyum ramah. Adegan berubah. Menjarah.
Menjarah. Itu adalah gadis lain. Dia memegang manik bakat, dan menyegel keterampilan binatang buas yang dikalahkan di dalam manik, bermain dengan gembira. Setiap manik telah dimodifikasi menjadi artefak berharga yang menghabiskan kekuatan fisik pengguna dan dapat melepaskan keterampilan. Bab 444, Harta Karun Keluarga Ancang 3. Adegan ini benar-benar mengejutkan Siyu. Sesaat kemudian, Siyu terbangun. Pupil matanya mengerut saat dia melihat manik-manik kaca transparan di tangannya. Dia baru saja memasuki kondisi mendengarkan lagi. Tunggu sebentar, wanita tua itu barusan, mungkinkah Yue Maiden yang menguasai bakat penjarahan yang disebutkan oleh Senior Lu? Senior Siyu. Pada saat ini, ketika dia melihat Siyu tiba-tiba menatap manik-manik kaca transparan dengan bingung, Ancang bertanya dengan gugup, ada apa? Benda ini, apakah ada masalah? Siyu tetap diam. Dia melihat talent bed dan kemudian pada Ancang. Ya, ini memang harta karun. Jika dia tidak salah, talent bed ini mirip dengan Awakening Mirror. Itu berisi kemampuan bakat tertentu. Jika cermin kebangkitan berisi kemampuan kebangkitan, maka talent bed adalah kemampuan predator dari Yue Maiden. Dia bisa menjarah keterampilan dari binatang buas dan mengubah talent pearl menjadi mainan keterampilan. Tentu saja, kemampuan ini jelas sangat tidak berguna untuk Siyu karena dia memiliki indeks keterampilan dan bisa meniru keterampilan dengan santai. Adapun mutiara bakat ini, itu tampak seperti mainan satu kali tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Jika tidak, Yue Maiden tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk anak-anak. Namun, dari deskripsi Yue Maiden, talent bed juga bisa menjarah Beastaming talent dari Beastamers lainnya. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki indeks keterampilan Siyu. Jika itu hanya menjarah talenta seperti penguatan atribut, dan memodifikasi talent bed menjadi alat penguatan atribut, itu tentu tidak akan terlalu berguna. Tetapi jika dia menggunakan talent bed untuk menjarah beberapa talenta yang sangat berharga, seperti membangkitkan talenta, nilainya akan sangat besar. Oleh karena itu, Ayah Ancang benar ketika dia mengatakan bahwa ini adalah harta yang tidak bisa ditinggalkan. Selama dia menemukan target yang tepat, nilainya bahkan mungkin lebih besar dari cermin kebangkitan Siyu. Benarkah? Ancang tercengang. Ya, tapi jika kita memaksimalkan nilainya, itu juga senjata mematikan, tidak bisa digunakan sembarangan di Donghuang. Siyu terdiam. Ini adalah harta karun pemakan manusia. Mencuri bakat menjinakkan binatang dari penjinak binatang yang sekarat tidak berbeda dengan membunuhnya. Kecuali orang itu akan meninggal karena usia tua atau berada di ambang kematian karena keadaan tertentu dan bersedia menyumbangkan bakatnya. Dan jika seseorang menciptakan kondisi penjarahan dan memiliki target, itu adalah berburu orang. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menyerahkannya padamu, Senior Siyu, kata Ancang. Maaf merepotkanmu. Siyu memandang Ancang dan berkata, kamu benar-benar berencana untuk memberikan ini kepadaku. Siyu memang tergoda. Penggunaan sebenarnya dari benda ini bukanlah untuk menjarah keterampilan binatang buas, tetapi untuk menjarah bakat penjinak binatang yang lebih aneh lagi. Meskipun mungkin hanya ada satu kesempatan, jika penjarahan itu benar, nilainya bahkan lebih besar dari cermin kebangkitan. Di Donghuang, mungkin tidak ada lagi panggung bagi talent bed untuk menunjukkan potensinya. Namun, jika pergi ke luar negeri, terutama di panggung seperti turnamen dunia di mana seseorang harus melawan klan totem, talent bed mungkin bisa mendapatkan banyak. Ketika sampai pada sisi itu, mungkin ada banyak talent penjinak binatang kelas atas. Ya, Siyu terdiam dan berkata, nilai benda ini memang luar biasa. Itu bukan barang kuno biasa. Itu mungkin melibatkan Beastamer legendaris dari era totem. Nilainya luar biasa. Jika Anda memberikan ini kepada saya, menurut aturan, Anda dapat meminta hadiah tertentu. Apakah Anda memiliki kebutuhan? Petik 2. Kepemilikan pusaka keluarga adalah milik individu, tetapi jika dia mengambil inisiatif untuk menyerahkannya kepada asosiasi arkeologi, dia akan menerima hadiah tertentu. Hak Biro 11 berada di atas asosiasi arkeologi. Semua hak pengelolaan tertinggi artefak dan reruntuhan kuno di Donghuang ada di Biro 11. Oleh karena itu, Ancang tidak berbeda untuk menyerahkan talent bed ke negara. Biro 11 adalah perwakilan tertinggi Donghuang di bidang arkeologi. Tidak ada tingkat yang lebih tinggi. Setelah mendengar kata-kata Siyu, Ancang langsung tergagap. Sejujurnya,
dia mengirim ini murni untuk berterima kasih kepada Siyu. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Siyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Itu adalah sifat manusia. Bisakah saya benar-benar menyebutkannya? Siyu berpikir sendiri betapa tidak tahu malunya anak ini. Jika itu dia pasti sudah lama meminta banyak. Tentu saja, kata Siyu. Saya belum mengontrak hewan peliharaan kedua. Jadi, kamu ingin hewan peliharaan kelas atas. Itu sederhana. Mungkin sulit untuk ras tuan, tetapi Anda dapat memilih ras raja manapun. Tidak, sebenarnya aku sudah punya tujuan. Hewan peliharaan kedua, saya ingin mengontrak ulat sutra hijau atau binatang pemakan besi, kata Ancang. Jadi, yang aku inginkan adalah mengakuimu sebagai tuanku. Aku ingin menjadi bistamer yang luar biasa seperti senior Siyu. Siyu. Sial, Siyu tidak menyangka orang ini akan menjadi penggemarnya. Apa yang bisa dikontrak antara ulat sutra hijau dan binatang pemakan besi? Itu hanya ikan dan udang busuk. Apakah binatang pemakan besi dan ulat sutra hijau itu kuat? Tidak, uanglah yang kuat. Ini, Siyu segera berpikir keras. Bisakah saya? Ancang berkata dengan gugup. Siyu. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan banyak bicara. Itu merepotkan. Kamu seumuran denganku. Saya juga tidak punya banyak pengalaman mengajar. Ini mungkin menunda Anda. Jika Anda ingin menganggap saya sebagai tuan Anda, saya dapat merekomendasikan Anda kepada Bistamers lainnya, bahkan Bistamers yang legendaris. Ancang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih ingin menjadi Bistamer yang luar biasa sepertimu. Tentu saja, tidak masalah jika itu tidak baik-baik saja. Di matanya, Siyu memang jauh lebih kuat dari Bistamers legendaris biasa. Bisakah Bistamer yang legendaris mengontrak 5 hewan peliharaan spesies tuan? Mungkinkah Bistamer yang legendaris mahir dalam pertempuran, arkeologi, dan memberi makan di 3 bidang sekaligus? Selain itu, Siyu adalah dermawannya. Yang terpenting, Siyu dari Liga Nasional terlalu tampan. Dia juga ingin melakukan apa yang dia lakukan di Liga Nasional suatu hari nanti. Selain itu, dia benar-benar ingin mengontrak binatang pemakan besi. Setelah mendengar bahwa binatang pemakan besi juga merupakan kartu truf Kaisar Wu, bakat fusinya langsung tergoda. Dalam hal memelihara binatang pemakan besi, Siyu tidak diragukan lagi adalah penjinak binatang yang paling kuat di Donghuang. Bahkan Titlet Legends tidak bisa dibandingkan. Siyu, bagaimana dengan ini? Tidak perlu menjadi murid. Jika Anda benar-benar berencana untuk memelihara binatang pemakan besi dan ulat sutra hijau, saya dapat mengajari Anda pengalaman kultivasi, dan bahkan pengalaman kultivasi naga laut. Baik, Ancang tersenyum ketika mendengar itu. Dia sudah sangat puas. Pada saat yang sama, Siyu menghela nafas lega. Untungnya, anak ini tidak melalui neraka bersikeras untuk menjadi murid. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Tunggu. Omong-omong, bisakah aku memasuki Biro Pendidikan Kepala Sekolah Feng dan Direktur Zong jika aku memelihara Bistamer yang legendaris? Siyu tiba-tiba berpikir keras dan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Dia belum menjadi legenda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajar seorang legenda? Namun, karena dia sudah berjanji pada Ancang untuk membimbingnya, Siyu berpikir sejenak dan langsung mendapat ide. Dia belum mengontrak binatang pemakan besi dan ulat sutra hijau. Dia harus mengesampingkan mereka terlebih dahulu. Adapun naga laut, dia bisa memperkuatnya. Dia memiliki skala Raja Naga Laut dan esensi darah naga dewa tingkat 7 di sisinya. Mereka berdua adalah sumber daya terbaik. Dia kebetulan tidak menggunakan darah naga. Dari kelihatannya, tidak perlu menjualnya. Setelah menipiskannya, tampaknya dapat secara langsung membiarkan naga laut mendekati ras tuan. Pada saat yang sama, itu bisa memperkuat fisik Ancang hingga batas level yang sama. Saya akan meninggalkan ibu kota kuno dalam beberapa hari, tetapi sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda beberapa panduan tentang penilaian panggilan, kata Siyu. Aku akan mencarikan tempat untukmu tinggal di Universitas Ibu Kota Kuno nanti. Anda dapat tinggal di Universitas Ibu Kota Kuno beberapa hari ini. Petik 2. Baik, saat Ancang menjawab, Siyu melihat talent bed lagi. Hal ini, jika dia benar-benar bisa merebut bakat penjinak binatang, dia harus menyelidiki bakat kuat apa itu. Akan lebih baik jika itu seperti cermin kebangkitan,
bakat yang bisa sangat membantu yayasannya. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu tidak akan berbeda dengan memiliki bakat penjinak binatang ketiga dan keempat. Bab 445, Keterampilan Replikasi Gila. Omong-omong, apa sebenarnya yang dilakukan leluhur Ancang? Ada bos besar di antara leluhur dan perampok makam. Setelah menyingkirkan dua pusaka keluarga Ancang, Si Yu bergumam dalam hatinya. Ada yang salah dengan keluarga ini. Bagaimana mungkin orang normal memiliki begitu banyak pusaka keluarga? Selain itu, mereka semua terkait dengan tokoh legendaris dari lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Jika itu adalah keluarga biasa, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, Si Yu berpikir bahwa Ancang sendiri tidak mengetahuinya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki pusaka keluarga yang kosong tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Dibandingkan dengan mantra dari cermin kebangkitan, mantra dari Talon Bed jauh lebih sederhana. Dari kelihatannya, cermin kebangkitan mungkin adalah mainan yang dibuat oleh Yue Maiden ketika dia masih muda, jadi mantranya lebih sederhana. The Talon Bed adalah alat khusus eksklusif yang dikembangkan oleh Yue Maiden setelah dia menjadi Beastamer yang kuat dan dapat melibatkan sumber dari Beastaming Talon. Si Yu menatap langit. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menerima murid yang merepotkan, tidak buruk untuk menerima begitu banyak manfaat dari pihak lain. Faktanya, Si Yu memiliki kemampuan untuk mengajar. Bahkan jika dia mengajar Beastamer yang legendaris, itu bukan tidak mungkin. Namun, dia merasa itu merepotkan. Lagi pula, dia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dan benar-benar tidak memiliki energi untuk mengajar orang lain. Namun, masih mungkin untuk terus menyediakan beberapa sumber daya. Dia tidak punya apa-apa selain sumber daya. Sumber daya yang dia ciptakan. Tentu saja, ada juga beberapa sumber daya khusus yang tidak dia buat sendiri. Pada saat ini, Si Yu menemukan nomor dan menghubungi kantor manajemen asrama siswa. Setelah panggilan dilakukan, suara seorang pria parubaya datang dari sisi lain. Siapa ini? Guru Zhang Dongsheng. Saya mahasiswa tahun pertama Departemen Arkeologi, Si Yu. Saya ingin meminta bantuan Anda dan membantu siswa baru menetap terlebih dahulu. Dia belum berpartisipasi dalam penilaian panggilan, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk sekolah. Petik 2. Ngomong-ngomong, namanya Ancang. Bisakah kamu membiarkan dia mencarimu nanti? Si Yu. Setelah tercengang, guru di sisi lain segera mengungkapkan pemahamannya. Baiklah, tidak masalah. Serahkan padaku. Si Yu hanya bertemu guru Zhang ini sekali ketika dia masuk sekolah, tetapi ini tidak menghentikannya untuk mengenalnya dan membuka pintu belakang untuknya. Setelah menutup telepon, Si Yu memandang Ancang dan berkata, selanjutnya, Anda harus mencari guru Zhang ini. Setelah kamu kembali, aku akan menyiapkan sesuatu untukmu. Maaf merepotkanmu, senior. Ancang mengangguk berat dan semakin mengagumi Si Yu. Dia terlalu mengesankan. Dia jelas hanya seorang siswa tahun pertama, tetapi dia merasa bahwa sekolah itu dijalankan oleh keluarga Si Yu. Selanjutnya, Si Yu kembali ke asrama dan mulai menyaring sumber daya untuk Ancang. Tidak butuh waktu lama bagi Ancang untuk berlari kembali dengan penuh semangat. Itu terlalu besar. Asrama yang disiapkan untuk mahasiswa oleh Ancient Capital University terlalu besar. Dia berpikir bahwa tempat tinggal Si Yu istimewa, tetapi dia tidak menyangka bahwa asrama siswa manapun seperti villa. Kamu kembali. Pada saat yang sama, Si Yu sudah selesai. Dia sedang duduk di halaman dengan gembira sambil minum teh dan menunggu Ancang. Senior Si Yu, Guru Zhang telah membantu saya menyelesaikan prosedur. Baiklah, duduk dulu. Minumlah air putih. Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu ingin mendaftar ke Universitas Ibu Kota Kuno dan belum mengontrak hewan peliharaan kedua, kan? Ya, lalu apakah kamu sudah memikirkan departemen apa yang ingin kamu masuki? Departemen Pertempuran. Aku mengerti. Si Yu mengangguk. Selain itu, kamu juga mengatakan bahwa hewan peliharaan keduamu ingin mengontrak binatang pemakan besi atau ulat sutra hijau, kan? Ya, tapi aku belum memikirkan yang mana yang akan dikontrak, kata Ancang. Senior Si Yu, apakah Anda punya saran? Menurutku, lebih baik mengontrak ulat sutra hijau. Periode pertumbuhan binatang pemakan besi terlalu lama, dan materi evolusinya terlalu rumit.
Itu tidak dapat membentuk kekuatan pertempuran dalam jangka pendek. Sangat cocok untuk mengembalikan dan memeliharanya setelah memiliki sejumlah kekuatan dan sumber daya. Petik 2. Adapun ulat sutera hijau, siklus evolusinya cepat, dan kesulitan budidayanya relatif rendah. Yang paling penting, keragaman evolusi dapat menutupi kekurangan Anda. Misalnya, bentuk evolusi dari elemen spiritual dapat menutupi kekuranganmu dalam hal kekuatan mental dibandingkan dengan fisikmu yang lebih lemah. Jika itu adalah binatang pemakan besi, mungkin akan mengulangi posisi naga laut. Mereka berdua memperkuat fisik setelah fusi. Petik 2. Itu masuk akal. Ancang mengangguk. Tentu saja tidak mudah untuk memelihara ulat sutera hijau. Untuk memiliki potensi evolusi yang tinggi, kemampuan sutra cacing setidaknya harus transenden, bukan? Ini sangat sulit untuk dipelihara dengan kekuatan pribadi. Ancang tersenyum pahit. Sutra cacing transenden, dia merasa bahwa sebenarnya sudah cukup bagus untuk memiliki yang sempurna. Kamu harus punya tujuan. Penilaian panggilan ibu kota kuno dalam waktu kurang dari sebulan. Tidak terlalu berarti bagimu untuk mengontrak hewan peliharaan kedua sekarang. Bagaimana dengan ini? Jika Anda dapat memperoleh sarjana terbaik dalam penilaian panggilan ibu kota kuno ini, yang merupakan tempat pertama, saya akan mendaftar ke Universitas Ibu Kota Kuno dan memberi Anda ulat sutra hijau yang telah menguasai kemahiran sutra cacing transenden. Bagaimana tentang itu? Siyu tertawa. Ketika sistem kepompong hijau lahir, sejumlah besar pengumpan melonjak ke dalam penelitian kepompong hijau. Dalam beberapa bulan terakhir, cacing hijau yang telah menguasai tingkat transenden sutra cacing akan diproduksi batch tetap untuk penelitian sesekali di bawah konsumsi tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan. Sangat mudah baginya untuk menemukannya. Tempat pertama, Ancang terkejut. Hanya tempat pertama dalam penilaian vokasi. Mereka semua pemula. Ini tidak sesulit yang Anda pikirkan. Anda mengontrak makhluk tipe naga dari ras raja, dan itu adalah talent fusion. Meskipun saya tidak tahu level kandidat lain tahun ini, dengan konfigurasi Anda, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menempati peringkat 3 teratas dalam kelompok kami. Jika itu adalah batch yang lebih sederhana, Anda akan menjadi yang pertama. Bab 446, Keterampilan Replikasi Gila 1. Selain itu, masih ada waktu untuk bersiap. Aku mendengar bahwa karena kamu, Senior Siyu, penilaian panggilan Universitas Ibu Kota Kuno tahun ini mungkin bahkan lebih kejam daripada penilaian panggilan Ibu Kota Iblis dan Ibu Kota Kekaisaran. Itu bukan masalah besar, bukan masalah besar. Jangan lupa, aku juga akan mengajarimu pengalaman kultivasi naga laut. Siyu tersenyum. Masih ada lebih dari setengah bulan sampai penilaian panggilan Ibu Kota Kuno. Periode waktu ini sudah cukup bagi Anda untuk menjalani babak baru penguatan. Petik 2. Saat Siyu berbicara, dia langsung mengeluarkan sebotol sekitar 100 ml darah merah kemasan. Apakah kamu tahu apa ini? Ini, melihat darahnya, Ancang langsung tercengang. Esensi darah dari naga dewa murni tingkat penguasa dapat memperkuat garis keturunan naga laut, fisik, dan fisikmu sendiri. Tentu saja, ini adalah sumber daya level 7. Anda tidak dapat menggunakannya secara langsung, tetapi setelah pengenceran, dapat digunakan untuk waktu yang lama. Tidak apa-apa untuk menggunakannya di tingkat raja dan tingkat master. Petik 2. Dia awalnya berencana untuk menjual semua sumber daya yang tidak berguna melalui Universitas Ibu Kota Kuno sebelum perjalanan untuk menukar uang, tetapi dari kelihatannya, tidak perlu menjual darah naga di dalamnya. Esensi darah naga surgawi adalah sumber daya terbaik untuk memurnikan garis keturunan makhluk tipe naga dan memperkuat fisik Beastamers dan hewan peliharaan. Raja Naga Laut telah meminta Perdana Menteri Penyu untuk mengiriminya sebotol darah naga tingkat 7 ini. Untuk Beastamers dengan fusion talent dan makhluk tipe naga yang dikontrak, itu jelas merupakan sumber daya terbaik. Ini, ketika Siyu selesai berbicara, tatapan Ancang terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, esensi darah naga surgawi tingkat 7. Petik 2. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Sumber daya tingkat 7 bernilai sekitar 100 juta. Di antara mereka, harga sumber daya elemen naga bahkan berlipat ganda. Dengan kata lain, sebotol kecil esensi darah ini mungkin bernilai ratusan juta. Ancang tidak tahan lagi, dan jantungnya berdebar kencang. Ini memang sangat berharga,
gumam Si Yu dalam hatinya. Namun, saat ini, cermin kebangkitan Ancang dan talent bed sebelumnya jelas lebih berharga. Si Yu memikirkannya dan memperlakukannya sebagai pertukaran yang tidak setara. Bagaimanapun, sumber daya yang dia miliki tidak dapat diisi dengan sebotol darah naga. Lebih baik memberikannya kepada anak ini untuk membuatnya merasa nyaman. Anak ini aneh. Mungkin ada pusaka keluarga lain yang menunggunya untuk menilai. Si Yu bahkan akan percaya jika dia mengatakan bahwa dia adalah keturunan Yue Maiden. Simpan saja. Anda harus tahu bahwa saya pasti tidak akan membiarkan diri saya mengambil kesepakatan yang buruk. Si Yu tidak memberi pihak lain kesempatan untuk menolak dan mengaku. Di bawah ekspresi terkejut Ancang, dia terus mengeluarkan skala biru. Ini adalah skala persahabatan makhluk tingkat totem, Raja Naga Laut. Saat itu, ikan mas naga Anda menggunakan kekuatannya untuk berevolusi menjadi naga laut. Aku akan meminjamkannya padamu untuk diamankan sekarang. Jika si Wim Anda memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga dari ras Tuan, saya juga dapat mengirim Anda ke Dragon Palace City untuk berkultivasi. Si Yu melihat sisik Raja Naga Laut dan memutuskan untuk tidak membiarkan susu menelannya. Dibandingkan dengan sumber daya lain yang baru saja diperolehnya, skala Raja Naga Laut benar-benar dapat dibuang. Bagaimanapun, itu tidak diciptakan oleh Raja Naga Laut. Itu tidak memiliki kekuatan khusus, jadi lebih baik memiliki lencana naga es dengan energi dingin surgawi Frost. Namun, itu tidak berguna baginya dan susu, tetapi itu luar biasa bagi Ancang. Bagaimanapun, naga laut berevolusi melalui kekuatan naga laut. Membawa skala Raja Naga Laut juga bisa secara halus mengubah garis keturunan naga laut. Jika bakat Ancang bagus, dia bisa membiarkan Ancang mengambil skala Raja Naga Laut dan membiarkannya menerima bimbingan Raja Naga Laut melalui saluran Departemen Perlindungan Lingkungan. Si Yu berpikir sejenak. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menerima seorang murid, tidak buruk untuk mengasuh adik laki-laki dan membantu Departemen Perlindungan Lingkungan Laut menjalankan tugas di masa depan. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk mendirikan Biro 14. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Ini, Ancang mengungkapkan ekspresi terkejut lagi, terkejut dengan tindakan Si Yu. Telinganya, apakah dia salah dengar? Makhluk tingkat totem, skala Raja Naga Laut. Dan ini, meskipun liontin berbentuk naga laut ini adalah sumber daya tingkat 5 dan dapat dikonsumsi, itu berisi hantu naga air di dalamnya. Pada saat kritis, itu dapat digunakan untuk melindungi hidup Anda. Anda juga dapat memanggilnya dengan kesadaran Anda untuk memandu pelatihan keterampilan naga laut. Petik 2. Dalam hal kemahiran keterampilan, Si Yu membuat susu menggunakan bola naga air tingkat penuh plus perlindungan air tingkat penuh plus kontrol elemen air tingkat ahli. Digabungkan dengan Bugis Illusory Phantom plus Dragon of Imagination plus Dragon Might, dia membuat patung naga laut, untuk mereka pahami. Pada saat yang sama, itu adalah peralatan yang menyelamatkan jiwa. Dengan ini, pada dasarnya tidak berbahaya untuk menghadapi makhluk tingkat non-tuan. Dan, sekantong kacang ini suplemen untuk memulihkan kebugaran fisik dan cedera. Ada 100 pil. Disarankan untuk membukanya dan menggunakannya saat Anda berada di titik terlemah Anda. Simpan itu. Si Yu baru saja membuat baby ginseng menggunakan bijinya untuk membuat sekantong kacang dewa. Efeknya lebih baik daripada kacang surgawi di pasar. Itu adalah jenis yang dapat memperkuat fondasi kehidupan tubuh tanpa membahayakan tubuh. Hal-hal ini pada dasarnya bisa membuat Ancang hampir tak terkalahkan di setiap level sebelum level master, meletakkan fondasi yang sangat kuat. Bahkan jika itu adalah guru lain atau penjinak binatang legendaris dari Universitas Ibu Kota Kuno yang mencoba merencanakan jalur pertumbuhan, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan lebih baik daripada rencana pertumbuhan Si Yu. Sumber daya di sisinya terlalu kaya. Pada saat ini, melihat tabel sumber daya, Ancang sudah tercengang. Si Yu berpikir bahwa tidak masuk akal jika anak ini tidak bisa mendapatkan peringkat pertama dalam penilaian panggilan sekarang. Selain angkatan ini, hadiah pribadi untuk juara Liga Nasional sebelumnya mungkin tidak harus sekaya ini. Sumber daya ini sepenuhnya dibangun untuk fondasi yang tak terkalahkan. Kembali ketika Si Yu adalah magang Bistamer, dia bahkan tidak memiliki sumber daya yang baik. Bab 447, Keterampilan Replikasi Gila, 2. Aku masih akan berada di Universitas Ibu Kota Kuno dalam 2 hari ke depan. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki pertanyaan,
tetapi saya akan keluar sebentar. Saya akan menghubungi Din He dari Departemen Pertempuran. Anda dapat mencarinya jika Anda memiliki pertanyaan di masa depan. Dia pasti akan dengan senang hati membimbing Anda. Si Yu tersenyum. Setelah apa yang dia lakukan, Ancang ini mungkin jenius dengan potensi terbesar di Departemen Pertempuran Universitas Ibu Kota Kuno dalam 4 tahun ke depan. Dia pasti harus membimbingnya seperti harta karun. Setelah memberikan setumpuk barang yang tidak dia butuhkan kepada Ancang dan mengirimnya pergi, Si Yu meminta Bugi untuk mengirim sisa barang yang tidak berguna ke kucing permata dan mempercayakannya untuk membantu menukarnya dengan sumber daya tingkat tinggi untuk mengisi kembali kehidupan, energi, seperti air kehidupan. Segera, Si Yu bersiap untuk menambahkan beberapa keterampilan super. Dari pengalamannya sebelumnya, mengajarkan keterampilan super sangat berbahaya. Sekedar nutrisi bayi ginseng belum tentu bisa melakukannya. Oleh karena itu, Si Yu masih membutuhkan sumber daya tambahan untuk memastikan daya tahan dirinya dan bayi ginseng itu. Dia memperkirakan bahwa tidak akan lama sebelum dia harus terus membeli air kehidupan yang diberikan oleh Dragon Palace City. Sekitar 2 hari kemudian, kucing permata itu selesai. Itu mengirim Si Yu setumpuk suplemen kehidupan level 7, rumput kebangkitan. Tentu saja, terlepas dari kata kebangkitan dalam namanya, efeknya sama sekali tidak berhubungan dengan kebangkitan. Adalah mungkin untuk menyelamatkan orang yang sekarat, tetapi tidak mungkin untuk menghidupkan kembali orang mati. Pada saat ini, terlepas dari beberapa sumber daya berharga dan setumpuk suplemen kehidupan yang tidak dapat dijual untuk saat ini, sama sekali tidak ada sampah yang tidak berguna yang tersisa di Si Yu. Kau sangat siap. Kemana kamu pergi? Jangan bilang kita akan meledakkan Tuan lagi. Kepala sekolah Feng berkata untuk mengawasimu dan tidak membiarkanmu main-main lagi. Kucing permata menjilat cakarnya dan menatap Si Yu, yang sedang menyimpan sumber daya, dengan ekspresi ragu. Tidak, aku hanya ingin berkeliling selama liburan musim panas. Saya tidak akan pergi ke luar negeri. Perhentian pertama adalah perbatasan serangga. Apakah kamu akan pergi? Si Yu tertawa. Kota perbatasan serangga, kota tingkat kedua. Di luar kota adalah surganya ras serangga. Di hutan di sana, ada sejumlah besar binatang buas tipe serangga liar. Itu adalah area terlarang bagi beastmares yang tidak berpengalaman. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mati di dalam. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang berbahaya di negara ini. Selama itu bukan tempat di mana totem yang tidak bisa ditangani disegel, itu tidak berbeda dengan halaman belakang untuk Si Yu saat ini. Ini karena tidak mungkin ada makhluk tingkat penguasa. Yang tertinggi ada di tingkat raja, jadi tidak ada bahaya. Skill, Ultimate Absorption, yang ingin dia tiru adalah skill super tipe bug. Sangat sulit ditemukan di ibu kota kuno. Setelah beberapa penyelidikan, Si Yu menemukan bahwa ada raja cacing liar yang terkenal di perbatasan serangga yang telah menguasai keterampilan ini. Meskipun ada juga penjinak binatang yang hewan peliharaannya telah menguasainya, dibandingkan dengan meniru keterampilan binatang buas liar, terlalu merepotkan untuk menemukan penjinak binatang. Tidak, aku paling benci serangga. Bugi sangat terluka. Itu tidak dianggap sebagai bug. Bugi bahkan lebih terluka. Apa perbedaan antara ini dan mengatakan kepada orang-orang bahwa kamu bukan manusia? Kenapa kamu belum pergi? Guru Ying, mutiara jiwa tingkat 8 di brankas harta karunmu seharusnya tidak terlalu berharga, kan? Lagi pula, itu tidak bisa dijual dengan harga sumber daya tingkat 8 biasa. Petik 2. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Kucing Permata. Aku tidak ingin yang lain. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyimpan yang satu ini. Bagaimanapun, Anda tidak perlu menyimpan uang untuk membeli sumber daya legendaris lagi. Kenapa tidak? Kucing Permata. Keesokan harinya, Si Yu meninggalkan ibu kota kuno. Adapun mutiara kucing permata yang menyegel jiwa tuan dari ras abadi, Si Yu pada akhirnya masih mendapatkannya. Ini adalah rampasan perang dari kucing permata, jiwa sisa dari seorang tuan yang pernah dibunuhnya di medan perang mayat hidup. Benda ini memang tidak bisa dijual dengan harga bagus, tapi sangat berguna bagi Si Yu. Dengan bantuan kucing permata, Si Yu membiarkan Qitong menyerapnya melalui elemen roh. Tingkat energi normal Qitong langsung naik dari hampir 4 juta menjadi 5,51 juta, menjadi yang kedua dalam tim. Itu juga meningkatkan kemahiran elemen roh. Itu satu langkah lebih dekat ke level sempurna.
Sayangnya, Chitong tidak bisa mempelajari keterampilan apapun. Namun, berbicara tentang keterampilan, sebelum melakukan perjalanan ini, Siyu telah mengajari Chitong keterampilan undead tingkat tinggi, Nether Cold Fire. Saat ini level pemula. Meskipun keterampilan ini memiliki nama campuran, dingin dan api, itu tidak terkait dengan es dan api. Itu adalah skill undead murni. Itu dianggap sebagai mutasi dari api hantu. Jika skill Ghostfire adalah aura kematian yang membakar jiwa, maka Nether Cold Fire adalah aura kematian yang membekukan jiwa. Hanya saja itu ada dalam bentuk api. Alasan mengapa dia mengajarkan keterampilan ini adalah karena pedang saling mengunci Chitong membutuhkan dua energi yang saling bertentangan untuk memaksimalkan kekuatannya. Dan menilai dari gerakan yang menyertainya saat ini, meskipun skill Soul Slash dan skill Sun Flame hampir tidak bisa bekerja sama, kompatibilitasnya tidak terlalu bagus. Itu lebih rendah daripada petir Eleven, kekuatan elemen air susu, serta mitra asli Chitong, kekuatan elemen es. Ini juga menyebabkan Chitong tidak dapat dengan sempurna menampilkan keunggulan interlocking skill sendirian dalam situasi 1 lawan 1. Oleh karena itu, Siyu menyalin keterampilan tipe undead dengan sifat dingin, sebagai intinya, Nether Cold Fire, untuk membiarkan Chitong bekerja sama dengan keterampilan Sun Flame dengan panas sebagai inti untuk melawan undead untuk membentuk interlocking pedang. Dengan cara ini, kekuatan pertempuran individu Chitong bisa lebih kuat. Tidak terlalu merepotkan untuk meniru skill Nether Cold Fire. Bagaimanapun, ibu kota kuno adalah ibu kota mayat hidup. Setelah membiarkan Bugi mencari terlebih dahulu, Siyu dengan santai pergi ke area liar dan menemukan undead liar untuk meniru skill tersebut. Selain itu, Siyu bahkan menangkap mouse bumi di jalan dan mereplikasi skill Earth Escape untuk Baby Ginseng. Bab 448, Keterampilan Replikasi Gila 3. Kedua keterampilan ini tidak sulit ditemukan di ibu kota kuno. Di antara mereka, api dingin Nether terutama demi bekerja sama dengan Chitong untuk menggunakan Gemini Silver Armor untuk melatih kemahiran pedang saling. Sebelum armor habis, tidak perlu terburu-buru untuk memperkuat Chitong dengan sumber daya legendaris, pedang tulang. Bagaimanapun, itu baru saja menyerap sumber daya tingkat 8 dan perlu terus mencernanya. Selain itu, susu juga mulai melahap inti elemen Sprite Tsunami, bintang elemen air, kristal memori, kumis naga es, dan setumpuk lencana naga es yang menganggur. Itu tidur dan mencerna mereka. Mungkin akan tidur sebentar. Jika tidak ada keadaan khusus, Siyu tidak berencana untuk membangunkannya. Adapun untuk membantu Ling, itu sudah cukup untuk memiliki klon elemen air yang dibuatnya dengan kontrol elemen air. Setelah benar-benar mencernanya, level rasnya mungkin bisa diperkuat menjadi penguasa level menengah atau tinggi. Bahkan jika itu tidak menerima warisan Blue Sea Sprite, itu bisa menjadi jauh lebih kuat. Saat Eleven, Baby Ginseng, Chitong, dan Susu mulai menguat ke tingkat yang berbeda secara berurutan, bahkan Ling ke-6 mulai mempelajari domain mitos. Bugi mulai panik. Oleh karena itu, kali ini, tujuan pertama Siyu adalah kota perbatasan serangga. Dia ingin menemukan skill ultimate untuk membuat Bugi merasa nyaman. Tentu saja, meskipun mereka akan merasa nyaman, dia pasti tidak bisa mengajarkannya dalam jangka pendek. Dia pasti akan memprioritaskan keterampilan tingkat rendah untuk diajarkan ketika Susu sedang tidur dan tidak dapat membantu dengan beban. 2 hari kemudian, kota perbatasan serangga. Di White Twilight Mountain Range yang dipenuhi serangga ganas, seorang pria muda dengan setelan eksplorasi merah tua dan kupu-kupu biru muncul. Setelah 2 hari mencari, Siyu mengunci salah satu raja di pegunungan Baimu, Raja Nyamuk Hantu bersayap 6. Bugi menghela nafas melihat betapa sulitnya itu. Itu jelas kupu-kupu yang cantik, tetapi telah disapu oleh tim untuk mempelajari keterampilan nyamuk. Namun, langkah ini tidak eksklusif untuk binatang nyamuk. Di antara makhluk tipe kupu-kupu, 100 kupu-kupu Dewi Bunga, Legend Hua sebenarnya telah menguasai keterampilan ini, tetapi Siyu tidak ingin menyentuh hewan peliharaan Legend Hua. Terlalu merepotkan untuk menemukan peluang, jadi dia datang untuk menemukan nyamuk Raja Hantu bersayap 6 yang lebih mudah. Sejujurnya, orang ini memiliki cukup banyak bawahan. Itu sangat bagus dalam bersembunyi. Jutaan binatang nyamuk di seluruh gunung adalah penutupnya. Untungnya, Siyu dan yang lainnya memiliki pencegahan tingkat maksimal dan parfum pengusir nyamuk. Jika tidak,
mungkin akan sulit untuk menemukan sarang Raja Nyamuk. Replikasi berhasil. Saat dia meniru penyerapan terakhir dari Raja Nyamuk Hantu Bersayap 6, Si Yu tidak terburu-buru untuk mengajar Bugi. Sebagai gantinya, dia terus berlari ke tujuan berikutnya, berencana menunggu sampai susu bangun. Selama periode ini, dia mengupgrade kemampuan skill Baby Ginseng's Earth Escape dan Nether Cold Fire dari Chitong. 2 hari kemudian, Si Yu menyentuh skill tingkat tinggi, Tempering Steel, pada Golden Flame Beast di pegunungan yang dalam di Spirit Capital. Dia juga meniru skill tingkat tinggi, Protection Flame, pada makhluk elemental dari gunung api lokal. Skill ini mirip dengan Protection Water. Itu adalah jenis yang sama dan disiapkan untuk Chitong. Chitong telah mengumpulkan total 18 keterampilan defensif dan protektif yang secara teoritis cocok dengan itu. Si Yu merasakan sakit kepala datang. Tidak mungkin baginya untuk menemukan semuanya untuk Chitong. Keterampilan bertahan dan protektif sama sekali tidak seperti yang dipikirkan Chitong. Lebih banyak lebih baik. Pertama, banyak keterampilan yang saling bertentangan. Kedua, menggunakannya menghabiskan waktu dan energi. Menurut pendapat Si Yu, dia hanya perlu menemukan 1 atau 2 yang lebih hemat biaya. Misalnya, Flame of Protection bisa bertahan melawan segalanya. Itu masih otomatis, jadi lebih mudah. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan Chitong, Si Yu berencana untuk meniru beberapa keterampilan defensif dan protektif dengan rasio hemat biaya yang lebih tinggi. Seminggu setelah Si Yu meninggalkan ibu kota kuno, Si Yu secara terpisah menyentuh 2 keterampilan tingkat tinggi, tulang besi, dan Overload Body Armor, di antara binatang peliharaan di ibu kota iblis. Bahkan jika keterampilan tingkat tinggi ini sangat langka, menemukan dan menyentuhnya sangat mudah bagi Si Yu saat ini. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Berbeda dengan Si Yu ketika dia baru saja pindah, bahkan jika dia hanya ingin meniru keterampilan penyembuhan belaka, dia harus melukai dirinya sendiri dan mencari peluang terlebih dahulu. Namun, meskipun semuanya lancar, Si Yu dengan cepat bingung dengan keterampilan paling penting yang perlu direplikasi. Kurang dari nama lebih besar dari tubuh emas abadi. Atribut, logam. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan elemen logam super yang mengubah tubuh menjadi tubuh emas abadi. Ketika terluka, itu dapat mengubah kerusakan menjadi kekuatan hidup untuk menyembuhkan luka. Keterampilan ini, seperti kekuatan dalam, adalah keterampilan terbaik di antara keterampilan elemen logam. Itu sangat langka, dan hanya ada sedikit hewan peliharaan berelemen logam yang menguasainya. Dikatakan bahwa ketika dilatih ke tingkat transenden, seseorang dapat mencapai efek di mana kerusakan yang masuk cocok dengan pemulihannya. Kecuali jika dibunuh secara insta atau dibunuh melalui metode khusus, itu adalah keberadaan yang abadi. Dalam penyelidikan Si Yu, tidak ada hewan peliharaan Bistamer di Donghuang yang menguasai keterampilan ini. Di antara binatang buas liar, hanya ada 3 ras yang menguasai tubuh emas abadi. Pertama, mamut surgawi yang merusak. Ini adalah binatang buas dari negara totem di sekitar Donghuang, seekor gajah dewa tingkat totem yang telah menguasai tubuh emas abadi yang transenden. Oleh karena itu, totem yang bisa selamat dari pertempuran totem semuanya adalah makhluk abadi lama dengan kartu truf super. Si Yu pasti tidak bisa pergi ke negara totem. Bahkan jika dia membawa kucing itu terlalu sulit. Kekuatan skill kecil kucing itu masih lumayan untuk melawan Vortex Demon Beast yang lemah. Untuk melawan Destructive Divine Mammoth, yang telah menguasai tubuh emas abadi yang transenden dan memiliki kekuatan dan pertahanan yang menakjubkan, itu akan seperti memijatnya. Kerusakan yang bisa mereka tangani bahkan tidak akan lebih tinggi dari jumlah pemulihan. Itu terlalu berbahaya. Bahkan jika kucing itu memiliki transmisi instan, berlari setelah menyentuhnya masih mengancam jiwa. Kedua, Golden Phoenix Dragon Sparrow. Ini adalah makhluk ras penguasa tingkat menengah. Pada saat yang sama, ia memiliki garis keturunan naga dan phoenix. Itu sangat kuat. Namun, hal ini tidak ada di Donghuang sama sekali. Bab 449, Keterampilan Replikasi Gila 4. Itu adalah spesies kerajaan kuno Minghua, dan bahkan di kerajaan kuno Minghua, itu adalah tuan yang sangat langka. Hanya legenda yang memenuhi syarat untuk mengontraknya. Si Yu tidak punya tempat untuk melihat sekarang. Tapi masalahnya adalah tubuh emas abadi ini penting untuk sistem pertarungan Eleven. Ketiga, ras raja tingkat tinggi, naga abadi.
Meskipun orang ini disebut naga, itu sebenarnya cacing tanah. Itu dari elemen tanah dan logam. Ia hidup dengan hidup di bawah tanah dan memakan urat mineral logam. Jarang muncul di darat, jadi sangat sulit ditemukan. Itu juga menguasai keterampilan tubuh emas abadi. Padahal, di zaman kuno Dong Huang, Unding Dragon memiliki rekor kemunculan. Ini mungkin satu-satunya kesempatan Si Yu saat ini. Oleh karena itu, metode Si Yu adalah membantu Baby Ginseng memaksimalkan skill Earth Escape miliknya. Kemudian, dia akan pergi ke tempat di mana lebih banyak makhluk transenden tipe cacing tanah berkumpul dan perlahan mencari. Makhluk semacam ini tidak hidup di permukaan, jadi sulit ditemukan. Namun, selama dia mengarahkan pandangannya ke bawah tanah, mungkin ada peluang. Si Yu berencana menghabiskan waktu 1 bulan untuk mencari terlebih dahulu. Selama periode ini, dia tidak akan menganggur. Dia pertama-tama akan mengatur keterampilan lain untuk hewan peliharaannya. Dia bisa terus meniru keterampilan langka lainnya di sepanjang jalan. Jika dia tidak dapat menemukannya, apapun yang terjadi, dia hanya dapat menemukan peluang di luar negeri di masa depan. Sekitar setengah bulan kemudian, lebih dari 20 hari telah berlalu sejak Si Yu meninggalkan ibu kota kuno. Pada saat ini, penilaian panggilan akan diadakan di ibu kota kuno. Si Yu sangat menantikan penampilan orang itu. Namun, dia mengalami sakit kepala. Meskipun dia menyalin 3 keterampilan tingkat rendah yang langka di jalan dan memberikannya kepada Baby Ginseng, Bugi, dan Citong, dia masih tidak dapat menemukan naga abadi. Orang ini hanya ditemukan 2 kali dalam lebih dari 2000 tahun sejarah yang dicatat oleh Dong Huang. Jelas, itu adalah makhluk yang sangat langka, membuat Si Yu sangat marah. Di restoran kelas atas di Divine Capital. Setelah bepergian ke sini, Si Yu, yang telah merias wajah agar tidak dikenali, menghela nafas. Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan Unding Dragon ini. Setelah memesan makanan lezat, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelusuri berita selama makan. Sudah lama sejak Liga Nasional berakhir. Topik hangat saat ini pada dasarnya adalah perubahan peringkat dalam sequence battle, tetapi Si Yu tidak berpartisipasi. Dia merasa bahwa lebih penting untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Adapun peringkat, belum terlambat untuk mengisi di akhir. Bagaimanapun, ini belum waktunya untuk penyelesaian sumber daya legendaris. Berita besar, Ji Feng, peringkat kelima gagal menantang, Jiang Tianyang, peringkat keempat. Tuan muda legendaris telah kembali. Ji Feng, Si Yu sedikit terkejut melihat berita ini. Yang kelima dalam urutan, Ji Feng, adalah juara individu nasional. Dia lulus dari Imperial Capital University dan merupakan elit Biro Intelijen. Dia memiliki Beastaming Talent, All Things Affinity, level ke-6 dari Beastaming Space, dan Master terbaik. Tidak hanya dia bisa akrab dengan berbagai binatang buas, tetapi dia juga bisa akrab dengan kekuatan alam, memungkinkan hewan peliharaannya untuk memobilisasi kekuatan dengan lebih mudah. Saat itu, Senior Lu kalah dari orang ini di Liga Nasional. Namun, itu juga karena Senior Lu belum menguasai skill Mythical Revival saat itu. Sekarang, kekuatan Senior Lu sudah berbeda dari sebelumnya. Tapi melihat urutan peringkat Ji Feng masih di atas peringkat Senior Lu. Dia pasti lebih kuat dari beberapa tahun yang lalu. Itu terutama karena Beastaming Talent orang ini sangat kuat. Itu dianggap sebagai perpaduan dari bakat khusus dan penguatan. Itu memiliki efek khusus dan dapat memperkuat kontrol hewan peliharaan atas kekuatan alami. Oleh karena itu, setiap hewan peliharaan tingkat raja dapat menampilkan kekuatan yang sebanding dengan tuan melalui sejumlah besar kekuatan alami, dan itu adalah jenis tanpa efek samping. Satu-satunya hal yang membatasi orang ini adalah konsumsi fisik menggunakan bakatnya. Kelima, dalam situasi saat ini, jika dia tidak menggunakan buah waktu, Si Yu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan orang ini. Bahkan jika dia menggunakan buah waktu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengalahkan pihak lain dalam waktu singkat. Apakah orang ini kalah? Setelah melihat berita itu, Si Yu membuka detailnya. Yang ditantang oleh Ji Feng adalah Beastamer legendaris yang jenius di bawah usia 30 tahun. 4 teratas dari pertarungan sequence semuanya adalah Beastamers yang legendaris. Di antara mereka, putra bangsawan legendaris, Jiang Tianyang, adalah putra seorang pemimpin kelompok keuangan tertentu dari salah satu dari 5 kelompok keuangan utama Dong Huang. Dia adalah pewaris generasi kedua yang sangat kaya.
Silakan terus membaca di Novel Ringan, Channel M. Meskipun dia kaya, dia tetap low profile dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi publik. Dia jarang muncul, tetapi ada desas-desus bahwa ketika Jiang Tianyang masih menjadi Beastamer tingkat master, dan bahwa nilai energi dasar dari setiap hewan peliharaan tingkat raja di atas 5 juta. Mereka semua ditumpuk dengan memperkuat sumber daya. Hanya ketika pihak lain mendaftar untuk pertempuran sekuens, orang-orang tahu bahwa putra bangsawan yang sangat rendah hati ini telah mencapai tingkat legendaris. Ji Feng vs Jiang Tianyang, master terkemuka dan legenda. Itu normal baginya untuk kalah. Sayangnya, Si Yu tidak berhasil menemukan video pertempuran. Dia menggulir topik hangat lainnya dengan bosan. Sesaat kemudian, pupil Si Yu mengerut saat dia menemukan kalimat yang misarafnya. Tim pertukaran Minghua telah tiba di Donghuang. Setelah turnamen dunia dikonfirmasi, Aliansi Tujuh Bangsa dan beberapa negara totem telah menandatangani perjanjian non-agresi selama setahun. Fokus kedua belah pihak adalah pada persiapan turnamen dunia. Sejumlah pertukaran akan dilakukan antara 7 negara. Menurut sumber, tim pertukaran 100 orang dari bangsa Minghua kuno tiba di Donghuang sehari yang lalu di bawah pimpinan legenda berjudul dan 2 Beastamers yang legendaris. Di antara mereka, penjinak binatang legendaris dari kerajaan kuno Minghua, Katavi, mewakili hewan peliharaan pertempuran, Golden Phoenix Dragon Sparrow tingkat tuan. Ketika Si Yu melihat nama legenda yang memimpin tim pertukaran Minghua, ekspresinya langsung berubah serius. Dia segera mengingat informasi yang telah dia selidiki ketika dia mencari keterampilan tubuh emas abadi. Brengsek, dia tidak menemukan Undying Dragon, tetapi dia menemukan Golden Phoenix Dragon Sparrow. Ekspresi Si Yu rumit, tidak tahu apakah dia harus terkejut atau tertekan. Dia ingin pergi ke forum dan meminta bantuan. Bagaimana dia bisa menghancurkan legenda bangsa Minghua kuno dan menyentuh Golden Phoenix Dragon Sparrow? Itu cukup mendesak. Bab 450, Kelahiran Binatang Mekanik. Ibu kota surgawi. Setelah Si Yu selesai makan, dia segera pergi. Di dunia luar, Si Yu memanggil kepala sekolah Feng. Hah! Suara terkejut kepala sekolah Feng datang dari sisi lain. Nak, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku? Aku hanya ingin bertanya. Seperti yang saya katakan terakhir kali, hanya ada satu proses terakhir yang tersisa. Mungkin tidak akan lama sebelum dikirimkan kepada Anda. Petik 2. Ini bukan tentang sumber daya legendaris, kata Si Yu. Oh, Qin Yi belum keluar. Tidak, kepala sekolah Feng, saya baru saja melihat beritanya. Dikatakan bahwa tim pertukaran kerajaan kuno Minghua telah datang ke Donghuang. Kepala sekolah Feng tercengang. Dia tiba-tiba punya firasat buruk. Ya, ada apa? Di mana mereka sekarang? Si Yu berkata dengan hangat, saya cukup tertarik dengan sejarah kerajaan kuno Minghua. Saya ingin berkomunikasi dengan mereka. Saat ini, di antara 7 negara, hanya Donghuang dan Minghua yang dikenal sebagai negara kuno. Sejarah pengembangan Beastamers relatif lengkap. Sejarah kerajaan kuno Minghua juga dapat ditelusuri kembali ke era totem. Proses evolusinya sangat rumit. Di sisi lain, undead lazim di Netherworld. Ada banyak spirit medium, tetapi ada juga Beastamers tradisional yang mengejar ras transenden seperti sapi, ular, gajah, dan burung merak. Ketika kepala sekolah Feng mendengar itu, dia merenung sejenak. Dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Kali ini, tim pertukaran tempat Minghua datang ke Donghuang adalah tim pertukaran yang sangat lengkap. Ada elit di dunia bisnis, arkeolog, master pakan, master mekanik, dan Beastamers muda yang mungkin berpartisipasi dalam turnamen dunia untuk memperluas wawasan mereka. Secara teori, Si Yu adalah anggota biro ketiga dan ke-11. Sebagai pemilik, tidak apa-apa baginya untuk menyambut dan berkomunikasi dengan para tamu. Namun, mengapa dia memiliki firasat buruk ketika dia mendengar nada bersemangat Si Yu? Si Yu, gelisah. Silakan terus membaca di Novel Ringan, Channel M. Mereka seharusnya berada di ibu kota iblis sekarang. Kepala sekolah Feng berkata, apakah Anda yakin ingin pergi? Lalu bisakah saya menghubungi Presiden Xia? Si Yu bertanya. Dia tahu Presiden Asosiasi Ibu Kota Iblis. Tim pertukaran berada di Demon Capital. Secara teori, Presiden Xia pasti akan bertanggung jawab untuk menerimanya. Ya, kepala sekolah Feng mengangguk dan berkata,
Tetapi direktur sekolah kami Li juga pergi untuk berkomunikasi dengan tim pertukaran Minghua sebagai perwakilan arkeolog. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat mencari direktur Li di sana. Petik 2. Tapi secara umum, selain perdagangan komersial dan sparring di antara generasi muda, tidak ada hal lain yang bisa dikomunikasikan tentang pertukaran semacam ini. Itu hanya formalitas. Sebenarnya tidak ada artinya bagimu untuk pergi, kata kepala sekolah Feng. Aku akan pergi melihatnya. Siyu agak serius. Dia menyukai budaya Minghua dan hewan peliharaan Minghua sejak dia masih muda. Setelah berkomunikasi dengan legenda Minghua melalui berbagai metode seperti pertempuran, makan, dan arkeologi, tidak akan terlalu berlebihan untuk memeluk dan berfoto dengan hewan peliharaan pihak lain. Ini sudah memberi legenda Minghua banyak wajah. Ini adalah kesempatan Rama untuk berkomunikasi dengan bos super besar yang juga anggota 4 biro. Di pinggiran kota, Siyu memanggil tiruan Citong. Pedang Citong tertekuk dengan air mata di wajahnya. Itu memiliki ekspresi yang sama dengan klon kucing permata. Pedang alat sudah siap. Ke ibu kota iblis. Siyu menggantungkan cincin kehancuran pada tiruan Citong. Aku tidak akan memilikimu untuk terbang hari ini. Kamu sendiri yang terbang. Setelah menemukannya, Siyu sendiri merangkak ke dalam cincin kehancuran, meninggalkan klon Citong yang mendesah dan melihat ke selatan. Hidup itu tidak mudah, klon itu menghela nafas. Kali ini klon Citong yang membawanya. Pada saat yang sama, di ruang reruntuhan, Siyu menghela napas panjang lega. Setelah mencari begitu lama, dia harus meniru tubuh emas abadi tidak peduli apa. Kalau tidak, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak bisa melihat skill ini lagi. Mari kita lihat pelatihan 11 dan yang lainnya. Setelah tiba di luar angkasa, Siyu berjalan-jalan. Selama 20 hari terakhir, dia dalam kesakitan dan kegembiraan. Dalam 20 hari, ia pergi ke banyak tempat di Donghuang dan makan banyak makanan lezat yang unik. Dia juga mereplikasi banyak keterampilan langka. Namun, keterampilan yang disalin juga harus ditambahkan sebagai poin. Sekelompok keterampilan tingkat tinggi adalah pekerjaan yang melelahkan. Namun, dalam waktu kurang dari sebulan, peningkatan kekuatan hewan peliharaan Siyu juga sangat memuaskan. Hadiah seperti ini yang bisa dilihat membuat Siyu merasa bahwa kelelahan itu sepadan. Suhu semakin panas dan panas. Segera, Siyu tiba di daerah gurun. Pada saat ini, ada seekor cacing yang menciptakan matahari. Di inti matahari adalah panda hitam dan putih. Itu melebarkan matanya yang besar dan menikmati nyala api. Di 4 sudut matahari cacing, ada juga 4 beruang kacang. Dari waktu ke waktu, mereka akan melepaskan meriam elektromagnetik super dari 4 arah untuk membombardir 11 yang terluka di dalamnya. Yah, Siyu menggosok kepalanya. Dalam 20 hari terakhir, 11 telah mempelajari total 3 keterampilan tingkat tinggi baru. Tulang besi yang diperkuat yang menjadi lebih kuat setelah dipukuli, besi yang ditempa menjadi lebih kuat setelah dibakar, dan overload body armor yang melebihi batas kerusakan yang bertahan. 11 tidak hanya mempelajarinya, tetapi juga telah ditingkatkan dengan sempurna oleh Siyu. Tentu saja, batas atas keterampilan mengajar dan indeks keterampilan ini hanya transenden. Namun, meskipun itu hanya kecakapan transenden, peningkatan fisik Eleven sangat besar. Pada saat ini, bahkan jika Eleven tidak menggunakan keterampilan atau energi apapun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan binatang buas dengan tingkat yang sama dengan kekuatan fisiknya saja. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan bertahan dan mengandalkan tubuhnya untuk menahan buah ledakan energi baby ginseng yang ditingkatkan oleh ledakan bulan, 11 tidak akan terluka parah.